Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari strategi Yusuf Mansur menipu umatnya. Yusuf Mansur sebagai ustadz terkenal setiap memberikan ceramah banyak yang menyenanginya, dan umat muslim pun sangat menghormati Yusuf Mansur selaku ustadz kondang. Yusuf Mansur memanfaatkan ustadznya melakukan bisnis investasi untuk pembangunan hotel, dan strateginya melakukan penipuan bahwa bisnis investasinya adalah sedekah, berupa sedekah. Strategi Yusuf Mansur pada memberikan ceramah dalam masjid meminta kepada umat berinvestasi sekaligus sedekah, di mana saat itu menanyakan yang bawa dompetnya dibuka, kalau ada uangnya diambil. Demikian juga cincinnya, emas yang dipakai. Semua umat yang diambilnya untuk membangun hotel dengan anggaran 150 miliar. Dibutuhkan 15.000 umat berinvestasi yang nantinya akan berikan bunga sampai 10%, sehingga nanti hasilnya berinvestasi tersebut sangat besar hasilnya. Sudah mendapat hasil, bersedekah lagi katanya. Setelah uangnya terkumpul, hotel yang akan dibangun tidak dibangun-bangun, dan uang yang sudah diterima katanya diinvestasikan lagi dalam membangun hotel di tempat lain. Tetapi kebenarannya kemana uang tersebut tidak diketahui umat. Para umat yang menginvestasikan, setiap orang tertipu, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, dan seterusnya. Dan ternyata tidak kembali, baik modalnya tidak kembali, apalagi bunganya, dan umat muslim merasa tertipu. Para umat mau menginvestasikan uangnya karena percaya Yusuf Mansur ini seorang ustadz yang terkenal, yang tidak mungkin menipu, dan penuh kepercayaan kepada Yusuf Mansur. Kelompok yang merasa tertipu, ada 14 orang, sudah mengadukan atau melaporkan ke polisi atau aparat penegak hukum. Harapan saya aparat penegak hukum agar menghukum Yusuf Mansur sesuai ustadz terkenal, tidak pantas perbuatannya. Seharusnya seorang ustadz tersebut harus jujur dan juga ramah dan lain sebagainya. Ramah, biasanya tidak ikut-ikutan berbisnis, karena hal itu sudah tugas utamanya itu kan di bidang agama, terutama di bidang masalah akhlak, bukannya berbisnis. Kalau dia berbisnis sudah salah jalan itu. Makanya Ustadz Yusuf Mansur ini dia melakukan investasi soal pembangunan hotel katanya. Setiap dia ceramah selalu memberikan agar para umatnya itu ikut menyumbang atau berinvestasi atas pembangunan hotel tersebut. Katanya dia lagi butuh uang 150 miliar untuk membangun hotel tersebut, dan dibutuhkan 15.000 umat untuk investasi tersebut. Ternyata banyak juga umat yang menginvestasikan dananya kepada pembangunan hotel tersebut. Ternyata setelah lama-kelamaan uangnya pun tidak kembali, sehingga merasa umat itu merasa ditipu, sehingga ada 14 orang di sana yang tertipu tersebut melaporkan kepada aparat penegak hukum. Jadi harapan saya para penegak hukum agar menghukum Yusuf Mansur, seorang ustadz terkenal, tidak pantas perbuatannya. Seharusnya dia harus melindungi masyarakat itu. Apalagi bisnisnya tersebut membawa nama agama, di mana katanya investasi tersebut sekaligus menginvestasikan dan sekaligus memberikan sedekah kepada masjid tersebut. Ini yang membuat umatnya itu sangat percaya sekali
sehingga banyak umatnya itu setiap dompetnya dibuka, ada yang bawa 2 juta, ada yang bawa 5 juta, ada ibu-ibu ya cincinnya pun katanya rela disumbang, diinvestasikan. Karena kalau siapa yang tidak ikut berinvestasi katanya akan tidak dirodoi Tuhan katanya semua pekerjaannya tersebut. Kalau nanti ada dia tabungannya, kalau dia tidak mau berinvestasi, malah nanti katanya tabungannya itu akan hilang. Ya ada juga unsur-unsur menakut-nakut umat itu, tetapi ada juga unsur-unsur untuk menyenangkan umat itu. Katanya untuk sedekah masjid, katanya bunganya cukup besar, 10% dia dapat. Di samping itu, kalau dia mendapat modal, kalau dia menyumbangkan sampai 15 juta, berarti kalau kali 10, berarti 150 juta lah keuntungannya itu. Sehingga umat pun sangat tertarik atas omongan daripada Ustaz Mansur tersebut, sehingga mau menyumbangkan uang tersebut. Jadi padahal semua pernyataannya tersebut hanya tipuan saja, sehingga ada yang merasa tertipu, ada 14 orang melaporkannya ke polisi, aparat penegak hukum. Harapan saya aparat penegak hukum agar menghukum Yusuf Mansur, seorang ustadz terkenal, tidak pantas perbuatannya. Sekian dan terima kasih.